Halo, selamat pagi. Pagi-pagi mendung, hujan rintik-rintik, tapi gelap. Bangun tidur ngapain? Habis beribadah nomor 1 itu wajib. Habis itu ngopi. Tapi berhubung badan itu seger tapi pikirannya itu malah kekerjaan yang melayani orang lain, itu bikin baju untuk request teman-teman yang request baju kebesaran, daster. Ada lagi mantuku juga request kebaya, cucuku juga request baju batik. Kalau saya ngerjain yang bersih-bersih rumah, nanti itu enggak terpegang. Jadi ya nomor 1 nanti sambil bersih-bersih, tapi pikirannya itu terisi pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Habis ngopi, jadi bikin sarapan seadanya. Ternyata sisa nasi tak kasih air di rice cooker, masih di rice cooker itu, tapi kan sudah dicabut tadi malam. Masih sedikit nasinya, langsung aja kasih air panas, kasih garam sedikit, kasih daun salam, jadi bubur. Makan bubur sama telur asin, tapi nggak digoreng, digodok. Telur asin bikinan sendiri. Ternyata juga tuh buat sarapan. Selamat pagi, monggo sarapan. Nenek sarapan seadanya. Mari, aku ditemani. Ini ada cabenya segini ini, tapi nggak tahu, nanti paling cuma dinunul-nunul. Cabenya gede banget, tak masukin di bubur. Tak masukin di bubur. Praktis, sarapan praktis. Nah, tadi sambil ngerjain bikin kopi, bikin bubur, saya itu nyanyi sendiri itu kok ya, geli sendiri. Wayalah, kaya ngene rasane wong ra duwe bojo. Esuk-esuk tangi turu ming plonga-plongo. Piye meneh mbayangke yen duwe bojo tuwa-tuwa, esuk-esuk wis doloyo. Malah dadak melayani suami. Ini melayani diri sendiri saja. Melayani diri sendiri, nanti melayani orang lain, tapi kan itu juga mereka pada kasihan sama saya. Timbangane wong tua tan duwe gawean ya do tak pesen. Terima kasih puji Tuhan. Siapa yang pada pesen daster sama saya itu kebanyakan orang yang kasihan sama saya. Tak bikinkan baju kebesaran. Tapi aku sendiri kadang-kadang ya mikir, sesaya mata saja kalau lihat jarum itu masukin sudah susah loh. Tapi untung sekarang canggih, ada alat untuk masukin jarum. Terus kebetulan tanganku itu masih bisa merasakan gerenjel-gerenjel lubangnya jarum, cuman digerayang-gerayang. Nah, sekarang itu ya pakai, walaupun tua, pakai gerayang-gerayang masukin jarum.
jarum jahit. Tapi kalau yang pada punya suami itu mesti pakai jarumnya suami pasti. Aku enggak, jarum jahit aja. Tuh nenek sambil makan. Makan ya sedikit. Biasanya pagi itu kadang-kadang aku suka bikin makanan, enggak bikin makan ini gara-gara nasi sisa, nasi jadi sarapan ya wes. Ini ya enggak berani makan segini. Moto-moto. Pagi-pagi juga sudah dengar kabar dari grup lingkungan, ada yang sakit, masuk rumah sakit langsung meninggal, padahal masih keluarga muda. Duh, nangis aku rasanya. Kok sekarang ini yang katanya ada Omikron, yang pada tumbang itu malah keluarga muda. Ya mungkin kecapean. Sebetulnya virus itu dari dulu ya memang ada, suka ada pandemi, suka. Tapi kalau sekarang itu kan viral, sedunia itu mengabarkan, semua itu perhatiannya ke pandemi. Jadi malah semua jadi pada ketakutan. Padahal zaman dulu pun saya ingat waktu itu adik saya itu umur 1,5 bulan, saya baru SD kelas berapa ya, 4 apa 3 gitu. Itu juga ada pandemi. Sampai bapak saya pulang dari rumah sakit itu ngomong gini, infus habis rumah sakit. Tadi dokternya itu ngomong, wah pasienku iso mati kabeh. Itu zaman dulu loh. Adik saya akhirnya juga tidak tertolong. Kalau nggak salah waktu itu tuh pandemi apa ya, diare apa dia sama kejang. Jadi anak itu pasti panas, kejang, dibawa ke rumah sakit. Banyak itu bayi-bayi, tapi itu semua tuh kayaknya itu kalau ada pandemi itu yang terkena itu umurnya itu hampir-hampir sama. Kalau orang tua sih memang ya Comorbid terus apa, tapi kadang-kadang itu kebanyakan itu rata-rata itu hampir sama. Kayak pandemi yang kemarin, yang sekarang ini, yang COVID, saya itu lihat itu banyak sekali itu malah muda-muda setengah tua yang kalau dibawa rumah sakit meninggal, dibawa nggak pada. Aduh, memang dunia ini kalau dirasain itu juga bikin pusing bener. Tapi ya sudah, kita menanggapi dengan santai saja, waspada, jaga kesehatan, jaga kondisi. Kalau kita ikut panik, malah kita jadi dapat penyakit yang beda. Omikron juga gitu ini. Makanya yang kena Omikron atau apa nggak usah panik. Itu keadaan dunia, ya toh. Dilakoni wae, anggere awake dhewe waspada, ngati-ati. Apa yang bagus, makanan, tentang kehidupan sehari-hari, jalankan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Kita itu kalau sudah digariskan, kita juga nggak bisa nolak kok. Jadi usaha apapun, mau nangis semalam suntuk kalau kita harus kembali kepada Tuhan, tidak ada yang tahu. Nyatanya ini yang pada meninggal itu malah kebanyakan itu keluarga muda, dan istilahnya itu apa ya, itu badai sitoksin atau apa, kurang tahu. Saya nggak sekolah di kedokteran, tapi saya berusaha untuk tahu. Sekarang kan di YouTube, di medsos, di apa sering ada seminar. Saya selalu mengikuti bagaimana toh ini dunia ini. Itu
pekerjaan saya habis sendiri ya. Sendiri aku kini sendiri lagi, tanpa kawan yang menemani, terasa sepi. Tapi aku harus mandiri, jangan sampai aku ikut sakit hati. Bikin bahagia. Semua saya ajak bahagia saja, nggak usah mikir yang negatif. Pikir saja yang positif-positif, menaikkan daya tahan tubuh. Kita bersenang-senang, kalau kita badan enak masih bisa aktivitas mengerjakan sesuatu, syukur untuk kebutuhan orang lain. Tuh, udah itu aja. Makannya sampai lupa, esok wis ngoceh. Aku ya yang praktis-praktis, makan minum, melayani sambil duduk. Kadang-kadang pengen kayak di restoran, kayak di hotel, meja dibersihin, rapi, bikin merangkai bunga, kasih di tengah, terus nanti mejanya ditata, table setting, terus habis itu udah nyiapin apa gitu, nggak usah pakai ngeluarin uang, nggak usah pergi. Rasakan itu kayak di hotel, rasakan itu kayak di restoran yang berbintang. Dibilang kayak orang gila ya, ya memang mungkin condong. Tapi jangan, aku masih waras nih. Habis kalau dipikir yang nggak seneng, ya jadi banyak ya nggak senengnya. Orang hidup itu yang nggak seneng juga banyak. Pikir yang seneng-seneng aja. Nyanyian aja zaman dulu ya, itu ada nyanyian apa toh, kayak Pampers ya lo, nyanyian ini kan yang jatuh cinta itu loh, lupa, gara-gara cinta. Setelah ku coba hidup sebatang kara, tak ku kenal artinya cinta. Hidup yang sendiri, dunia terasa sepi, tiada lagi penghibur hati. Ku coba bercinta, tetapi gagal juga. Gitu kan? Nah, itu orang tuaku tuh pernah, "Kowe nyanyi kok kaya ngono, mbok nyanyi sing ora gagal gitu." Lah apa, Bu? Ayo nyanyi ya sing apik. Sing aku cinta ya cinta sama siapa gitu. Nah, dulu nggak ada ya, aku tuh apa ya gitu, apa ya, tapi sekarang setelah tua aku baru tahu, oh iya orang tuh kalau semuanya itu mikirnya baik pasti baik. Sekarang nyanyinya ya jangan gagal cinta, tapi Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku
ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Engkau segalanya bagiku. Gitu. Nah, ya toh. Jadi semuanya juga bagus. Ya sudah, saya tak ngelanjutin makan. Nanti durasinya kebanyakan, cuma dengerin nenek ngomel sama kok ngomel ngomiang sama cerita, ketawa sendiri. Sebetulnya saya itu juga membunuh waktu. Kalau dibikin sepi, jadi sepi. Ya, membunuh waktu dengan tertawa sendiri. Nanti kalau udah ngerjain kerjaan jahit gitu ya, kamu nggak sama ngevlog, nanti lupa, nggak bisa ngomong, konsentrasinya cuma di jahitan. Orang kalau ngeliatin lurusnya jahitan aja harus konsentrasi supaya jahitannya ya rapi-rapi dikit lah kalau dilihat dari jauh. Ya mata nenek beda sama mata anak muda. Puji Tuhan, masih bisa berkarya. Siapa yang mau request, minta boleh, tapi seadanya. Kalau mau beli boleh lagi. Saya juga enggak mau pasang tarif yang tinggi tidak terjangkau, enggak lah. Orang daripada aku bayar hiburan kemana pergi, ya mendingan itu suatu hiburan yang tak bikinkan seneng, aku sendiri seneng. Karena itu hobiku. Kalau pekerjaanku dulu malah nggak kayak gitu, sekolahanku juga nggak kayak gitu, itu otodidak. Berhubung dulu nggak boleh kerja sama suami, aku nggak mau mah kalau kamu kerja di kantor, di rumah aja, nanti salah satu, kalau aku di kantor kamu di kantor, nanti gimana anak-anak. Ya sudah, karena aku sudah berkeputusan untuk menjadi istrinya, ya saya turutin aja. Tapi aku juga ngomong, Pak, lah aku nek ngene iki rada piye ya, stres harus susah. Rene bojo seneng wong aku cinta. Dia cinta, aku cinta. Ning piye aku nang omah ngurusi anak ora rampung-rampung lho Pak iki. Aku kepengin sing gawe seneng apa ya wis gawe seneng apa ya nyambut gawe ning apa ya Pak. Ya udah kerja tapi di rumah aja dan nggak usah itu untuk ke pokok gitu. Wah seneng banget aku. Akhirnya aku kerja buka jahitan satu. Gue taunya setelah anak-anak itu pada gak remaja ya, justru malah pekerjaanku itu yang ke pokok. Suami saya yang nyerah, gajiku cuma segitu, aku nyerah. Udah kamu tak bantuin. Wah, akhirnya aku malah dibantuin, kerjaanku yang jadi ke pokok nomor 1. Aduh, tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan suatu talenta yang aku tuh bisa ternyata. Kalau soal pendapatan, waktu pas aku pekerjaannya itu naik, ya kan kerjaan itu ada naik ada turun, betul-betul melebihi suamiku ya angkat tangan, sip kowe bojoku tenan katanya gitu. Nek ora ngono ya itu tuh bojone tenan. Tapi ya udah gak apa-apa, itu cerita masa lalu. Sekarang yang jelas anakku sudah pada selesai, mereka sudah pada mandiri, malah aku dibantu mama itu kerja seininya aja. Nanti kalau nggak punya uang minta anaknya katanya gitu. Serasa tinggal susah. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Tapi ada lagi anakku yang satu, dia lagi mungkin ngurusin keluarganya juga merasa berat apa gimana. Mah, nek mama ki soalnya ki kan iso apa-apa. Wah, aku ki wis berjuang nih. Ora apa boleh. Aku iso bantu ya tak bantu. Ora apa-apa, wis. Sekarang harus berjuang. Tetapi yang orang tua kan perjuangannya sudah beda, jadi ya maklum saja. Oh iya mah, aku ya tidak akan mengesampingkan mama. Aku juga tetap perhatian walaupun tidak pernah ketemu dan jauh. Tapi terima kasih ya anak-anakku, terima kasih sekali. Kamu sudah paling tidak sedikit ada memikirkan tentang mama. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu. Terima kasih sekali. Akan ku nikmati sampai aku kau panggil menghadap-Mu. Selamat pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.